Halo, banyak banget yang inbox saya. Bagus mana antara Luna 0.20, Luna baru ya, dengan Luns, Luna klasik ya. Dan ini jadi topik yang cukup hangat belakangan ini. Saya harus ini dulu ya, tegesin dulu ya, karena banyak yang salah kaprah juga. Kalau kita beli koin Luna yang dulu itu berubah menjadi Luna klasik. Ya. Jadi Luna yang dulu itu berubah menjadi Luna klasik dengan simbol LUNC, LUNC. Nah, airdrop yang didapatkan karena kita punya Luna yang dulu, gitu, itu dapat airdrop koin namanya Luna, Luna lagi gitu. Jadi yang baru itu justru namanya Luna gitu ya. Ya. Nah kalau ngomongin mana yang lebih baik dan mana yang akan dipam juga masih blur ya. Masalahnya begini, kita belum tahu Luna yang baru dari hasil dari orang kompensasi lah, kita ibaratin ya, kompensasi dari tragedi penurunan harga dari koin Luna yang dulu gitu ya. Ini kita belum tahu nanti ekosistemnya mau dipakai buat apa, itu satu ya. Terus kalau misalkan si Luna klasik yang dulu itu juga gimana nasibnya ke depan, karena memang penurunannya sangat jauh banget dari $120 sekarang 0,00009 ya. Ini penurunannya jauh banget. Dan hasil dari airdrop dari kompensasi snapshot gitu ya akibat tragedi penurunan harga Luna itu juga ternyata tidak sesuai ekspektasinya gitu ya. Benar-benar jauh gitu dari harapan, mengganti kerugian para investor dari Luna. Tapi kita juga harus lihat faktor dari UST ya. UST-nya juga berubah menjadi UST klasik. Gitu. Tapi statusnya kan tetap stable coin. Nah, ini juga lucu juga. Stable coin kan harusnya minimal $1 ya. Ini gimana ini gitu. Sekarang si USD-nya juga harganya jauh banget, 0,000 sekian gitu kan. Mana bisa stable coin dengan harga segitu. Nah, kalau misalkan Do Kwon ya, founder dari Terra Luna ini, memang menginginkan project Luna ini, dua-duanya baik Luna yang baru ataupun Luna klasik, tetap menurut saya adalah mengembalikan trust para investor Luna yang terdahulu dulu nih. Karena ini terlihat banyak orang yang kecewa dari solusi yang diberikan, membuat sebuah blockchain baru dengan nama Luna lagi, yang Luna lama menjadi Luna klasik, ternyata tidak mengobati para investor. Jadi PR dari Do Kwon ini sekarang adalah membuat strategi, plan, atau sesuatu yang bisa mengembalikan trust para investor daripada Luna tersebut. Dan ini kita nggak tahu dia mau melakukan apa. Ya. Banyak orang yang berspekulasi, wah ini nanti nggak mungkin gitu ya bakal jadi sesuatu lagi. Tapi memang nggak ada yang nggak mungkin bro di dunia kripto. Dan sekelas developer sekelas mereka, top 10 besar gitu ya, nggak main-main juga istilahnya mau melanjutkan project ini gitu. Pasti mereka menyiapkan plan dari tragedi yang terjadi gitu. Makanya mempertahankan si Luna klasik. Tapi yang saya justru harapkan tetap si Do Kwon ini akan mengembalikan trust kepada investor itu dari mana? Bukan mau gimana pun bagusnya project Luna yang baru, kalau nggak bisa mengembalikan kepercayaan terhadap investor yang mengalami kerugian begitu besar, itu ya sulit menurut saya. Jadi satu-satunya pilihan Do Kwon atau project Luna itu adalah memberikan satu langkah bagus kepada investor dari Luna klasik itu sendiri gitu. Jadi memang kepercayaannya publik itu di Luna klasik itu menurut saya gitu. Kalau itu tidak ada sesuatu yang wow gitu yang terjadi dalam waktu dekat, maka sulit mengembalikan kepercayaan publik. Ya kita tunggu gitu ya. Jadi kalau mana yang bagus sebenarnya ya belum ada yang bagus gitu ya. Tetapi dengan melihat langkah mereka ingin melanjutkan proyek ini, tentu menurut saya setidak-tidaknya mereka memiliki plan untuk mengembalikan kepercayaan investor. Kalau hanya membagikan airdrop koin Luna yang baru, itu nggak ada. Menurut saya masih kecewa orang gitu ya. Jadi menurut saya mereka akan membuat sebuah langkah baru nanti ya pasti mereka sedang memikirkan itu gitu ya. Jadi teman-teman juga
Kalau untuk investasi jangka panjang ya buat iseng-iseng boleh lah gitu. Saya juga masih ngehold si Luna klasiknya. Kalau si Lunanya justru Luna barunya udah saya jual di harga $9, kemarin udah saya jual dan sekarang turun ke harga $6. Oke. Tapi teman-teman juga harus melihat bahwa mau segimananya negatif koin Luna ini, sebenarnya garis besarnya banyak pihak yang nggak mau ini berhenti sampai di sini aja gitu ya. Dan terus juga ada clue bahwa yang pegang koin Luna klasik terbesar itu ya sebenarnya Binance itu sendiri ya, market Binance itu. Karena di sana paling besar. Jadi sekarang ada bukan hanya Do Kwon aja, tapi langkah dari sang maestro CZ gitu ya. Itu menurut saya akan ada sebuah ikut campur mungkin nanti ke depan. Jadi kita saksiin aja mau seperti apa. Tapi saya masih cukup optimis bahwa Luna Classic mungkin akan ada sesuatu. Nggak mungkin itu dibiarkan begitu saja karena langkah untuk memperbaiki trust terhadap investor harus melakukan sesuatu kepada Luna Classic. Tuh, ya. Jadi kita tunggu aja ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga punya pendapat lain silahkan komentar gitu. Nanti kita diskusi lagi ya. Oke, bye.